Hadirin yang saya hormati, karakter generasi muda merupakan cerminan kepribadian secara utuh dari seorang yang mencakup mentalitas, sikap, dan perilaku. Pembelajaran tentang tata krama, sopan santun, adat istiadat, dan budaya menjadikan seseorang dapat disebut sebagai kepribadian yang baik atau tidak baik. Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil agar dapat memahami, memerhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam keseharian hidup. Pendidikan karakter yang dibina dan ditumbuhkan dalam lingkup keluarga bertujuan untuk membantu pemuda-pemudi agar memiliki sifat peduli, berpendirian, bersikap mandiri, kreatif, dan berwibawa serta berwawasan luas. Pendidikan karakter harus terus digaungkan, tentu akan memberi dampak besar bagi generasi muda dalam mencapai mimpi. Mengurai tiap mimpi dan kecerdasan yang ada tidaklah mudah jika tidak dibarengi dengan usaha sadar generasi muda dalam menyikapi berbagai persoalan yang majemuk dalam masyarakat. Keanekaragaman yang ada dapat membuat generasi muda terkungkung dan bahkan tidak menemukan jati diri secara optimal. Akankah kita harus membiarkan hal ini terjadi dan membiasakan para pemuda tidak sigap menyikapi persoalan budaya yang semakin berangsur-angsur sina? Akibat kurang rasa memiliki dan mengetahui tentang budaya sebagai integritas generasi muda yang harus dipupuk serta menyuarakan bagi dunia tentang kekayaan budaya Indonesia walau di tengah keberagaman yang ada. Budaya sering diartikan sebagai konsep yang diwariskan dan diekspresikan dalam bentuk simbolik yang dengannya manusia mampu berkomunikasi dengan mengembangkan pengetahuan dan sikap terhadap kehidupan. Tidak dapat dipungkiri jika proses asimilasi dan akulturasi mewarnai kebudayaan Indonesia, walau sesungguhnya ada hal lain yang memengaruhi dari dalam, antara lain beragam suku, etnis, agama, dan lain-lain. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk menyatukan dalam wujud kebudayaan nasional yang tunggal. Namun, di tengah perbedaan tersebut hadirlah satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bingkai ini tetap memayungi setiap perbedaan dan menyatukan dalam satu tekad yang harus disuarakan dari waktu ke waktu. Pemerintah pun mengambil andil memajukan kebudayaan nasional. Andil tersebut terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Indonesia dengan masyarakat yang multikultural turut dipengaruhi oleh kondisi geografis yang tidak homogen, bahkan Indonesia sebagai negara kepulauan pun cukup kuat melestarikan keberagaman tersebut. Terkadang generasi milenial lupa akan identitas bangsanya. Alasannya identitas yang berupa nilai, norma atau ekspresi yang ditunjukkan saat berinteraksi dengan orang lain atau dalam interaksi sosial pun lama-kelamaan memudar, sebab fitur yang serba canggih membuyarkan setiap pandangan mereka. Budaya daerah yang menjadi warisan leluhur yang mesti digaungkan dan dibekali bagi generasi muda untuk tidak salah arah dalam bertindak dan berisiko menemui kendala di tengah ketidaktahuan dalam menjalaninya. Budaya daerah kental dengan kekerabatan dan keagraban yang menumbuhkan relasi, misalnya budaya pertunangan. Pertunangan merupakan kemantapan hubungan cinta kasih antara seorang pemuda dan seorang pemudi dengan bersatu dalam tekad dan cita-cita. Pada dasarnya pertunangan itu bukan merupakan suatu ikatan yang memaksakan kehendak, tetapi dianjurkan atas dasar kehendak hati yang rela sama rela, suka sama suka di antara keduanya untuk menunjukkan terbinanya pernikahan yang bahagia dan diberkati Tuhan.
Suatu ikatan terus akan dipelopori dengan persetujuan dari orang tua dan di bawah pengawasan. Jika anak mengambil langkah di dalam mengurai tiap tekad untuk membangun ikrar pertunangan, sudah tentu harus dikomunikasikan dengan orang tua sebagai mandataris Allah yang mewakili wewenang penuh dalam mengarahkan, sehingga kelak tidak terjadi sesuatu yang dapat memecah belah silaturahmi yang ada. Para pemuda seharusnya mengintrospeksi diri, tangan terbuka dan berlapang dada menerima setiap hal baik yang diberikan, sebab untuk memperoleh sesuatu yang sempurna membutuhkan kegigihan dan ketaatan. Sekian dari saya, kiranya apa yang telah saya katakan bermanfaat. Shalom.